Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang dunia kedokteran. Nah, gue sendiri ini adalah mahasiswi kedokteran, dimana gue udah ngikutin semua tahapnya dari awal S1 atau kita sebutnya itu adalah masa preklinik. Dimana masa preklinik atau kita singkat preklin aja, itu adalah itu kan sebelum ya. Kalau klinik itu berarti sebelum kita melakukan tindakannya itu, berarti sebelum kita benar-benar di rumah sakit, ya kita sebut ya berarti S1, masih belajar, berarti preklinis. Nah, setelah masa preklin S1 itu masih ada masa koas. Nah, gue udah mengikuti tuh kehidupan anak koas life ya. Nah, setelah itu, setelah koas masih ada lagi, itu ada internship itu 1 tahun. Nah, gue ini udah menjalani internship itu selama 11 bulan, ya bulan depan semoga lancar itu gue udah selesai internshipnya. Nah, di sini gue mau nge-share aja, mau kasih gambaran ke kalian-kalian yang mungkin terutama anak-anak SMA yang masih mikir mengenai jurusan kedokteran tuh gimana sih gitu kan. Kalau kalian misalkan satu pilihan jurusan kuliah kalian itu adalah kedokteran, nah ini gue mau memberikan secercah gambaran aja. Jadi untuk kuliah kedokteran itu sama kayak kuliah-kuliah yang lain ya, bisa ada dari pilih mau kampus yang swasta atau yang negeri. Dan keduanya itu juga bisa, untuk cara masuknya itu bisa dengan undangan, tes, ataupun dengan jalur rapot. Nah, gue mau ngebahas pertamanya ini dulu untuk yang jalur rapot dulu nih. Kalau untuk jalur rapot, kalian kalau benar-benar niat mau pakai rapot gitu kan, kalian harus benar-benar bagusin rapotnya itu dari kelas 10. Kenapa gue bilang gitu? Karena dulu itu gue juga sempat mau pakai jalur rapot, tapi nggak bisa karena ada nilai di rapot yang kurang dari 80. Jadi itu dilihat semua nilainya dari semester 1, 2, kelas 10, kelas 11, 12 itu semuanya dilihat dan gak boleh ada yang kurang dari 80 kalau waktu itu gua. Nah, jadi kalian kalau emang niat harus bagus-bagusin nilainya 80, 90 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau pakai jalur rapot, jadi maunya pakai tes, itu yang di tes itu ada yang basic misalnya matematika, terus ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus biasanya juga ada beberapa kampus itu yang pakai wawancara. Tapi kalau waktu gue, kebetulan gue juga waktu itu swasta, dan gue tuh waktu itu cuma pakai tes aja, jadi nggak ada yang kayak wawancaranya gitu, nggak ada. Selain itu ada jalur undangan. Nah, kalau jalur undangan ini setahu gue juga seringnya itu ada dilihatnya sekolah-sekolah yang sering bekerja sama kampus tersebut juga, dan juga yang anak-anaknya dilihat juga nilainya bagus ya akan dikasih undangan itu. Kalau gue waktu itu kan jalur swasta tuh, waktu tes itu dilihat hasil nilai tesnya. Nanti dari hasil nilai tes itu juga bisa dapat potongan-potongan. Waktu itu gue itu dapat potongannya itu 50 juta dari uang masuknya. Lumayan banget kan ya, siapa yang mau ngasih 50 juta ya kan, yang ngasih 100 ribu aja nggak ada gitu kan, ini 50 juta gitu. Jadi bersyukur banget sih waktu itu bisa dipotong sebanyak itu gitu. Terus berapa sih kuliah kedokteran itu? Yang pasti kuliah kedokteran itu beda-beda ya, tergantung mau ambilnya itu di negeri atau mau ambilnya itu di swasta. Nah, ini gue bakal nge-share untuk contoh harga-harganya ya, beberapa kampus negeri dan kampus swasta. Untuk biaya S1 kelas reguler UI itu dibedakan dari kelas-kelasnya, ada kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya itu akan disesuaikan dengan hasil wawancara dan disesuaikan dengan hasil pendapatan orang tua. Selanjutnya contoh untuk kampus swastanya. Tadi gue udah share ya untuk harga-harganya. Nah, sekarang untuk kalian-kalian yang memiliki keinginan untuk masuk ke dunia kedokteran, gue pengen kalian tuh benar-benar untuk pikirin lagi baik-baik. Dan gue juga mau tanya, apakah kalian benar-benar yakin mau masuk ke kuliah ke jurusan kedokteran? Kenapa gue bilang kayak gitu? Pertama nih, karena kuliah kedokteran itu membutuhkan modal yang banyak. Yang kedua, kuliah kedokteran itu lama. Kenapa sih gue bilang lama gitu kan? Nah, lama tuh karena pertama S1-nya itu 7 semester. 7 semester kalau lancar jaya itu 3,5 tahun.
setelah lulus S1, jangan senang dulu, ada koas ya kan. Koas itu 2 tahun, dimana di koas ini kita tuh sudah diterjunkan ke rumah sakit, kita sudah boleh kita belajar mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari di S1 kemarin. Dan kita karena jatuhnya gitu, kita masih belajar gitu kan, kita masih bayar guys. Selama 2 tahun itu kita masih bayar dan kita nggak digaji sama sekali. Nah, pengalaman gua waktu itu bahkan biaya koas itu lebih mahal daripada biaya preklin. Ya lebih mahal sekitar lebih meningkat 1,2 sampai 2 juta. Setelah koas selesai ya kan, jangan senang dulu, masih ada lagi lanjutannya, yaitu adalah internship ini. Internship ini ya kita sudah menjadi dokter tapi kita jatuhnya kayak mengabdi lah ya. Nah, kalau internship ini kita sudah digaji, yaitu 3,1 juta untuk gajinya. Nah, terus internship selesai berarti sudah menjadi dokter. Udah terserah tuh mau ngapain gitu kan, mau langsung kerja, cari kerja, mau magang, mau lanjut spesialis, mau ongkang-ongkang kaki di rumah juga nggak ada yang peduli. Pokoknya intinya udah bebas gitu kan. Kalau misalnya ada yang namanya PTT, dulu itu PTT itu wajib, tapi sekarang PTT itu udah nggak wajib. Tapi kalau misalnya mau ngambil juga nggak apa-apa. Itu sama ya, PTT itu kayak mengabdi lagi juga. Kalau PTT ini biasanya akan ditempatkan di tempat-tempat yang sangat membutuhkan atau yang sangat kekurangan tenaga kesehatannya, kekurangan dokternya gitu ya. Nah terus kalau misalkan ya untuk kalian-kalian yang mikir kalau mau jadi dokter itu supaya kaya gitu, mendingan ganti, jangan ngambil dokter, karena yang gue bilang tadi ya, udah panjang, lama, butuh banyak modal, ya kan. S1-nya bayar, koas pun masih bayar selama 2 tahun, terus pas internship juga gajinya itu pas-pasan 3,1 juta. Nah kenapa sih gue bilang pas-pasan gitu kan? Karena 3,1 juta ini kalau misalkan kalian nggak dapet di daerah lokal kalian untuk internshipnya, yang pastinya kan kalian harus merantau kemana-kemana gitu kan. Yang pastinya kalian juga butuh bayar kosan, butuh untuk uang transportasi, uang makan, segala macem gitu. Dimana apalagi sekarang ekonomi sekarang semua udah pada naik, bensin aja naik, jadi ya begitulah kehidupan internship ya guys. Kecuali kalian memang udah ada bisnis yang lainnya selain kedokteran, ya mungkin kalian bisa lumayan terbantu mungkin dengan hasil bisnis kalian sendiri atau usaha yang lainnya gitu kan. Habis itu gue mau ngebahas tentang sistem kuliahnya. Nah yang mau gue bahas itu tentang yang udah gue jalanin kemarin, itu sistemnya itu adalah blok. Nah memang sekarang ini kebanyakan juga sistemnya udah per blok gitu ya. Kalau gue dulu itu satu semester itu terdiri dari 3 blok, dimana satu blok itu adalah 6 minggu. Nah dalam 6 minggu ini kita tuh akan menghadapi 2 ujian tulis dan juga ada ujian praktek. Ujian prakteknya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kalian lagi ada di blok mana. Nah intinya kalau gue simpulkan ya, jadi selama gue kuliah kedokteran itu setiap 2-3 minggu itu pasti gue akan dihadapi oleh ujian, entah itu ujian tulis ataupun ujian praktek. Nah untuk semester-semester awal itu ya, gue ingat untuk semester 1 itu yang blok pertamanya namanya adalah BSH. BSH itu adalah belajar sepanjang hayat. Nah bayangin dari awal aja kalian itu udah dikasih tahu kalau kalian tuh memang harus belajar sepanjang hayat. Karena untuk menjadi seorang dokter itu kan berarti kita juga harus update tata laksana, guideline terbaru terhadap suatu penyakit. Jadi ya harus terus belajar, harus terus update gitu kan. Nah terus yang dipelajari juga awal-awal itu misalnya anatomi tubuh tuh kayak misalnya mempelajari tulang, otot, saraf, pembuluh darah. Terus ada juga fisiologi. Nah kalau fisiologi itu mempelajari fungsi-fungsi normal tubuh. Ada juga biokim. Kalau biokim itu tentunya tentang kimia-kimiaan gitu loh ya intinya. Terus selain itu contohnya blok yang lain itu misalnya per blok itu ada
kardiovaskuler itu tentang jantung, respirasi itu tentang pernafasan, integumen atau kulit. Terus sampai nanti juga akan belajar etika dan hukum kedokteran, dan juga ada kita tuh jangan, kalau kalian yang nggak suka hitung-hitungan, tenang aja, kalian tetap akan dapat hitung-hitungan. Dimana paling hitungnya adalah hitung dosis obat, terutama untuk anak-anak, dan juga gizi itu mungkin hitung-hitungan kayak butuh protein, kalorinya berapa gitu kan. Terus selain itu untuk ujian prakteknya itu macam-macam ya. Misalnya kalau semester 1 itu ada ujiannya mencuci tangan, terus ujian public speaking gitu. Dan untuk materi awal juga masih ada yang anatomi, fisiologi, biokim, terus juga kayak PKN, mirip pelajaran PKN gitu lah ya. Nah, seperti itu sih untuk awal-awalnya. Nanti setelah itu kalau udah masuk ke yang tadi per blok, ada yang per blok kulit, jantung, dan lain-lain ya, yang tadi seperti yang udah gue bilang. Nah, jadi selain itu ya, ada juga sistem DO. Memang nggak semua kampus ada sistem DO, hanya beberapa aja, dan termasuk kampus gue, waktu itu juga ada sistem DO-nya. Jadi kan tadi gue udah bilang ya, kalau kita tuh pada satu semester 3 blok. Gue lupa sebenarnya kayak tepatnya gimana. Pokoknya misalkan ya, ini 2 semester. 2 semester itu kan ada 6 blok. Nah, kalau kalian gagal misalkan 4 blok dari 6 blok itu, langsung orang tersebut itu di DO gitu. Di DO-nya itu gimana? Nanti biasanya dikasih surat yang menyatakan kalau orang tersebut gagal, dan akan dibilang kalau misalnya dikasih pilihan mau keluar sendiri atau mau di DO gitu ya. Intinya sama-sama keluar dari jurusan itu gitu ya, kayak gitu. Nah, makanya itu memang agak kejam ya kalau sistem DO. Bahkan dari awal kalau memang udah gagal itu juga udah bisa langsung dikeluarkan seperti itu. Jadi ya kalau misalnya benar-benar yakin nggak apa-apa, lanjut ambil kedokteran. Kalau misalnya masih ragu mungkin dipikir-pikir lagi. Karena nanti kalau misalnya udah masuk terus baru nyesel, baru kayak aduh kayaknya passion gue nggak di sini, kok kayaknya kedokteran gini banget. Nah, itu kan kasihan orang tua kita yang udah bayar, atau orang yang membiayai kita yang udah bayar, terutama yang swasta itu kan nggak murah ya untuk uang masuknya dan uang bulanannya juga. Ya segitu aja yang mau gue sharing untuk saat ini. Semoga bisa memberikan gambaran ke kalian yang mungkin masih bingung mengenai apa aja yang harus disiapin, terus juga nanti pas kuliah kedokteran tuh kayak gimana. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe. Thank you.